Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak memberitahu dengan jelas bahwa akan ada wabah corona ini? Memang, saudaraku, memang. Setelah ada wabah corona baru orang bicara sana sini. Wah, saya sudah pernah mendapatkan penglihatan. Oh, dulu Tuhan pernah berbicara dan lain sebagainya. Setelah ada musibah. Atau mungkin hanya 1-2 orang yang diberitahu atau beberapa tetapi mereka tidak mengerti benar dan tidak berani mengemukakan. Mungkin. Mengapa Allah tidak memberitahu? Kalau saudara tanya saya, Pak Eras diberitahu Tuhan enggak kalau akan ada corona? Enggak. Tetapi saya mengalami 3-4 bulan yang lalu satu penglihatan yang saya kemukakan kepada orang dekat saya kemudian hari. Suatu hari saya melihat gereja itu tidak ada orang. Jadi ini kenapa kursi kosong? Nah, terus terang saudara, saya takut. Jadi waktu saya mendapat mimpi itu, saya bangun. Saya tegang seperti gemetar. Aduh, kenapa tidak ada orang di gereja? Kenapa kursi kosong? Apakah aku berbuat salah sampai orang tidak ke gereja lagi? Dan itu menakutkan, saudara. Karena sudah ada fakta-fakta seperti itu yang terjadi. Fakta orang lain. Jadi saya diam-diam itu waktu itu menyimpan. Mungkin saya hanya beritahu 1-2 orang. Itu pun dengan takut-takut, saudaraku. Saya tidak tahu akan ada corona itu, tidak tahu. Yang saya tahu kenapa kursi ini kosong. Dan jemaat GSKI Rehoboth sudah berkali-kali mendengar saya bicara. Saudara, nanti kita kebaktian pakai streaming ya. Nah, saya bicara ini kan ada ribuan jemaat yang ikut streaming dan yang pada waktu itu hadir dan mendengar saya bicara ini. Mungkin masih ada beberapa rekamannya. Tapi saya sendiri tidak tahu akan ada corona. Dolar mau naik berapa? Akan ada krisis ekonomi. Mungkin samar-samar Tuhan beri tahu kepada beberapa hambanya. Ya, soal adanya krisis ekonomi misalnya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu tahu memang. Sebab Alkitab jelas mengatakan jangan kamu khawatir. Mengapa? Sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Jadi kalau kita bicara jangan kamu khawatir bukan berarti lalu semua smooth ya, smooth, running well. Enggak. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Yohanes 6 ayat 34. Sebab, ini perhatikan, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ayat ini kan secara tidak langsung mau mengatakan bahwa ada kesusahannya sendiri. Jangan khawatir ada kesusahan.
Nah, yang kita dengar selama ini kan jangan khawatir, ada jalan keluar. Kita juga memang tidak perlu tahu. Hal ini yang membuat kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung. Yang kedua, Tuhan itu terlalu besar, terlalu kuat. Jangan ragukan kekuatan Tuhan memprotek kita, melindungi kita. Tidak usah diragukan. Yang meragukan itu diri kita sendiri. Kita sendiri inilah yang patut diragukan. Apakah kita tetap setia dalam keadaan-keadaan yang nyaman, dalam keadaan tidak bermasalah? Apakah kita tetap setia? Kita tidak perlu tahu karena memang dunia bukan hunian yang ideal. Jadi kalau dalam doa Bapa kami ada kalimat berikanlah kami makanan kami secukupnya. Ya secukupnya. Kenapa enggak berikanlah kami makanan minggu ini? Ya, ini bukan gaji mingguan seperti tukang batu atau tukang bangunan. Kenapa enggak bulan ini? Ya bukan pegawai negeri atau pegawai swasta yang bulanan. Kenapa tidak tahun ini? Ya kita bukan komisaris yang mendapat dividen setiap akhir tahun. Dari hari ke hari. Seperti kalau anak, ya seorang anak diberi jajan, ini uang jajan ya nak untuk 1 bulan. Gak ketemu mama lagi. Tapi kalau uang jajannya hari ini cukup untuk dia hari ini, besok akan datang lagi. Mengatakan ini bukan berarti orang Kristen cukup memiliki penghasilan yang hanya untuk makan 1 hari, besok nyari lagi. Ya, seperti banyak orang kan ya begitu, nafkah yang diperoleh hari itu, rezeki yang diperoleh hari itu cukup untuk hari itu. Nah ini yang membuat sulit ya kalau ada lockdown dan pemerintah kita melindungi rakyat kecil seperti itu. Ya, entah nanti bagaimana kalau kondisi mendesak, apakah perlu lockdown. Justru dalam situasi begini kesetiakawanan harus ditunjukkan, saudaraku. Kan di media sosial sering kita baca teriak-teriak, itu mana gereja, mana pendeta, kok nggak buat apa-apa. Ya masa kita kalau buat apa-apa mesti teriak-teriak, saudaraku. Kita pun juga tidak memiliki media yang cukup untuk menunjukkan karya-karya kita. Ya tentu tidak semua gereja tidak mau tahu hal ini. Tentu ada anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang memperdulikan kaum lemah. Selain jemaat sendiri juga yang non-Kristen pun yang dijatah tiap bulan selama 5 bulan. Hamba-hamba Tuhan di daerah. Ya, rumah sakit yang membutuhkan APD, yang membutuhkan masker. Ya enggak usah diceritakan, pasti ada yang melakukan itu. Nah orang ini mencari nafkah hari ini, dapat hari ini. Kasihan saudara. Banyak yang begitu. Saya tidak mengajarkan saudara memiliki hidup dengan pola itu. Tetapi maksud saya adalah hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak usah besok saudara, nanti 5 jam yang akan datang. Tidak usah 5 jam yang akan datang. 3 jam akan datang. Tidak usah 3 jam. 1 jam ke depan kita tidak tahu. Tetapi kita memiliki Allah yang besar. Tidak usah bicara tentang kebesaran Allah. Terlalu banyak. Pasti Allah itu besar. Masalahnya kita ini bisa dipercaya tidak. Kalau Allah pasti bisa dipercaya. Jadi saudara-saudaraku, ya, tidak usah bangga kalau saudara bisa mendapatkan penglihatan. Ada akan ada wabah. Nggak usah bangga. Kita tidak perlu tahu akan ada apa ke depan. Juga tidak perlu bangga dapat penglihatan ini tidak lama lagi ini akan dalam beberapa waktu akan angkat. Nggak usah.
Kita tidak tahu. Kita jalani hari ke hari saja dalam ketergantungan kepada Tuhan secara penuh. Tidak usah harus corona, saudara. Naik pesawat, meledak di udara atau pesawat gagal mendarat juga selesai. Nggak usah naik pesawat meledak di udara. Di kamar mandi atau ke restroom atau ke daerah ke tempat yang licin jatuh kepala kepentok langsung tidak bisa bangun lagi, tulang belakang patah atau tulang belakang kebentur langsung lumpuh. Bisa banyak hal yang bisa membuat kita juga dalam sekejap sudah tidak bernafas, saudara. Tuhan juga tidak memberitahu kapan kita meninggal. Sebab kalau kita tahu kapan kita meninggal, wah, pertobatan kita jadi tidak natural, saudara. Jadi kita harus dengan hati yang percaya kepada Dia bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami ya oleh manusia tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan kekuatan anak Allah, manusia. Jadi Tuhan pun memperhitungkan tidak akan melebihi kekuatan manusia kecuali manusia itu atau anak Allah itu tidak berjaga-jaga. Ya. Iya, tidak berjaga-jaga. Seorang petinju kelas bulu tidak akan mungkin diadu dengan petinju kelas berat. Tapi petinju kelas berat jangan-jangan kalah dengan petinju kelas bulu kalau dia tidak latihan kelas bulunya. Wah, latihan terus hebat, ya bisa saja. Kenapa? Kalau tidak latihan ya enggak bisa. Seorang petinju kelas berat mesti lawannya kelas berat. Loh kok bisa kalah? Katanya tidak melampaui kekuatan ya kalau tidak berjaga-jaga. Pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tadi pagi kan saya mengajak menyanyi lagu itu yang apa yang itu ya, kau alami kini itu kan. Tak melebihi kekuatanmu, ada kalimat itu kan ya. Iya tidak melebihi kekuatanmu, tapi kenapa sampai jadi takut, sampai stres. Akhirnya begitu masuk rumah sakit, karena stres imunnya jadi turun ya tambah habis dia. Bahkan ada orang yang sakit bukan karena corona, karena stres. Bisa habis gara-gara stres. Kok jadi melebihi kekuatan kita? Ya tidak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga. Lagi pula saudara yang saya kemukakan tadi pagi itu ya. Ya, kita menantikan pelangi kasih Tuhan itu bukan pelangi di dunia ini, tapi pelangi di dunia yang akan datang. Oke, kita kembali ke soal kenapa Tuhan tidak memberitahu akan ada bencana. Tuhan tidak memberitahu. Apa kita kurang berdoa? Ya saudara, kita berdoa setiap hari, kita meditasi, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan tidak beritahu. Bahkan banyak kejadian yang terjadi yang kita tidak tahu. Akan ada kejadian ini, ada kejadian itu. Ya. Sering kita tidak tahu. Kenapa? Tidak perlu tahu. Karena Allah itu besar. Apa yang tidak bisa Dia tanggulangi, saudara? Allah itu kuat. Apa yang tidak bisa Dia selesaikan? Dia sangat bisa dipercayai. Masalahnya kitanya ini bisa dipercayai tidak? Kitanya. Maksudnya apa? Apakah kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga bukan hanya supaya bisa melewati masalah itu. Tapi supaya ketika menghadapi masalah, mampu memetik pelajaran rohani di balik masalah itu. Kalau orang tidak berjaga-jaga hari ini, maksud saya pada waktu keadaan baik-baik, dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musibah corona seperti ini membuat dia tidak
menerima berkata apa-apa, yang ada takut, cemas, mencari kambing hitam, siapa yang salah. Nggak sanggup dia menerima berkat. Dan tidak bisa diubah lagi. Seperti Firaun, ya, yang memang tidak bisa berubah lagi, kan firman Tuhan mengatakan, Allah, ya Elohim, Yahweh sudah berkata kepada Musa, Firaun tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Artinya sudah keras, dia tidak akan melepaskan bangsa Israel. Tapi kejahatannya dimatangkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya sudah jelaskan ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan Musa. Tongkat Harun jadi ular. Ahli-ahli sihir Firaun juga bisa membuat ular. Tulah-tulah awal yang dilakukan Musa tentu oleh tangan Allah. Ternyata bisa ditiru juga oleh ahli-ahli sihir Firaun. Wah, ini Firaun tambah keras karena merasa bisa mengimbangi Allah. Ketika semua orang kena bara termasuk ahli-ahli sihir, Firaun tidak kena bara. Ini hatinya menjadi keras. Jadi peristiwa kehidupan yang mestinya melaluinya dia diberkati dan bertambah, maksudnya bisa menjadi baik, malah menjadi jahat. Karena ia tidak mempersiapkan diri. Makanya saudara, prinsip hidup kita itu penting. Kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kekekalan, saudara. Ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahulah. Sebagian besar kita tahu bahwa imun tubuh kita itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Kalau imunnya bagus, ya kena corona mungkin demam sedikit lewat sehat, bukan lewat mati. Tapi ada orang yang sudah punya umur, punya diabetes, asma segala macam, jebret lewat mati. Kehidupan rohani juga bisa seperti itu, saudara. Kalau imun kita bagus, wah menghadapi tantangan kokoh. Bisa melewati, tambah kuat fisik kita. Tapi karena tidak berjaga-jaga, begitu kena pencobaan, habis. Saya sering mengatakan ya, mungkin beberapa kali ya, bahwa kebenaran itu paralel ya, kebenaran fisik dengan metafisik itu paralel, saudara. Ya waktu tubuh kita masih bisa mengasup makanan, bisa menerima makanan, vitamin dan lain-lain ya. Olahraga, itu bisa membuat tubuh kita kuat. Tapi di umur tertentu sudah tidak bisa. Dan saya sudah melihat orang-orang yang sakit dalam stadium tertentu, obat pun nggak bisa diterima oleh tubuhnya. Biasanya dokter berkata sudah bawa pulang, udah tidak bisa terima lagi. Seperti saya pernah membesuk seseorang, saya sebenarnya tidak kenal. Kebetulan saya lagi di kota itu, lalu bertemu dengan teman, sahabat lamanya punya kakak ipar di rumah sakit. Saya ikut datang ke rumah sakit itu. Ini di luar negeri, saudara. Pas saya datang di rumah sakit itu, direkturnya dan beberapa dokter sedang kumpul di situ bicara tentang pasien ini. Dalam bahasa Inggris. Lalu ada kalimat yang saya tangkap begini, kira-kira begini. Kalau orang ini sudah menggarap fisiknya 20 tahun yang lalu, dia bisa diselamatkan. Tapi hari ini sudah tidak bisa lagi. Sudah serosis. Hatinya itu sudah serosis. Mestinya pada waktu proses mau mengeras atau serosis itu, mestinya ditanggulangi. Sekarang sudah tidak bisa lagi ditanggulangi. Orang itu sering ceroboh, Bapak Ibu. Kita semua ini loh bandel, saudaraku.
Kalau keadaan baik-baik, nyaman, aman, oh tenang, masih jauh kematian. Anak-anak muda, kalian yang masih muda-muda nih, kaum milenial, jangan anggap enteng ya kehidupan kekal itu. Oh masih lama kita masih muda. Masalahnya satu, kamu tidak tahu kapan kamu meninggal, hai orang-orang muda. Dua, masalahnya kalau kamu sudah terlanjur dirusak oleh dunia, dalam stadium tertentu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Ya. Apalagi dunia kita hari ini tambah jahat. Kalau dulu anak atau pemudi usia 20 tahun, wah masih gampang disetir orang tua. Itu 30, 40, 50 tahun yang lalu. Hari ini usia 15 tahun sudah susah dikendalikan. Karena dunia telah berubah begitu rupa. Gadget sudah menjadi guru dan mentornya. Susah. Diwarnai dunia begitu rupa. Oleh sebab itu ya gereja harus mengajarkan kebenaran yang murni. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah akhirnya juga terbawa oleh dunia kok. Kita ekstrim sekalian. Ini loh. Ikut Yesus itu ini loh. Harus jelas. Ikut Yesus hidupnya harus dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Tuhan tidak memberitahu kita akan adanya kejadian-kejadian tertentu, ya, itu nggak masalah. Asal kita dari hari ke hari berjalan dengan Tuhan. Kita dari hari ke hari kita belajar firman Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan dalam doa. Kita belajar menyangkal diri. Terus. Nggak masalah. Mau ada bencana, mau tsunami, mau erupsi Gunung Merapi, mau perang, mau wabah. Nggak masalah. Selain dirinya siap pulang ke surga, dia tidak takut menghadapi apapun. Yang dia takuti cuma satu. Kalau melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita minta Tuhan api, gairah, niat, hasrat, tekad, ambisi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Allah. Menjadi seorang yang menyukakan hatinya. Itu yang harus menguasai hidup kita, saudara. Nggak masalah saudara ini miskin atau kaya secara materi, berpendidikan tinggi atau rendah, pria atau wanita, cantik atau tidak cantik. Nggak masalah. Hatimu harus menyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus kita latih itu kehidupan seperti ini. Kalau dari hari ke hari kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita berkenan kepadanya, itu sikap berjaga-jaga. Seakan-akan besok tidak ada lagi hari. Seakan-akan hari ini hari terakhir. Seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk mengubah diri. Saudara ya, orang saja ini, manusia saja kalau soal hutang, ada yang tidak tenang sebelum hutangnya kebayar. Biar miskin tapi tidak punya hutang. Udah, bayarin dulu. Ada orang berkata, ya biarlah kita tidak punya uang asal punya rumah. Kalau sudah punya rumah tenang. Kenapa kita tidak memiliki filosofi? Yang penting aku menyenangkan hati Allah. Sudah menikah atau belum, punya rumah atau belum, duit banyak atau tidak. Yang penting aku menyenangkan hati Allah. Apapun yang terjadi nanti, tidak masalah. Tidak ada masalah besar. Kecuali aku melukai dia. Ambisi itu harus menyala. Saudara sekalian, kalau ambisi itu, ini ambisi yang kudus ya, hanya menyenangkan hati Allah. Saudara. Saya tuh sering membayangkan hari-hari ini apalagi saudara. Tapi sebenarnya
tahun-tahun belakangan ini setelah saya diubah Tuhan ya. Saya membayangkan kalau menghadap tata Allah yang dahsyat itu bagaimana. Aku berkenan tidak di hadapan Tuhan. Kalau aku ketemu Tuhan Yesus, bagaimana reaksi Tuhan terhadap saya? Ketemu Tuhan Yesus, apakah Tuhan dengan duka melihat wajah kita dengan kekecewaan? Karena kita tidak layak. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Atau Tuhan berkata, kamu sudah pulang, Eras. Ya Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu saudara saya berdoa sering saya bertanya, ya Tuhan aku mau tahu ini, aku mau tahu itu, atau Tuhan aku tidak akan keluar ruangan ini sebelum aku mendengar suaramu. Ya, bahkan tahun lalu juga saya kira masih begitu, 2-3 tahun yang lalu. Tuhan aku mau mendengar suaramu, berbicaralah. Lama-lama nih saudara, terus terang nih saya takut. Aku jadi seperti tidak hormat atau kurang menghormati Tuhan. Saya diam. Kalau dia memandang, aku perlu mendengar suara dan nasihatnya. Dia pasti berbicara kepadaku. Tapi kalau Tuhan tidak bicara, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku diam saja. Yang penting aku mengenal dia hari ini. Aku mengenal perasaannya. Alkitab jelas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 1-3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang esa. Dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu. Mengenal. Di dalam pengenalan itu terjalin hubungan, saudara. Nah kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan, terjalin hubungan dengan dia, apa, musibah apa, problem apa yang bisa menenggelamkan Tuhan? Tuhan tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun. Dan kalau dia beserta kita, saya tidak katakan kita tidak punya masalah, bisa punya masalah, bisa tenggelam oleh masalah, bisa bukan tidak. Tapi itu tidak akan mendatangkan celaka bagi kita. Keadaan yang terburuk pun mendatangkan kebaikan.
Nah saudara ya, ini khususnya para teolog ya. Saya juga seorang pengajar saudaraku. Saya bukan anti teologi ya. Saya pengajar ya saudara. Saya bukan anti sekolah tinggi teologi. Saya ketua umum dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang membawai 387 sekolah tinggi teologi. Sebagai ketua umum atau ketua eksekutif yang memikirkan masa depan STT di Indonesia dengan tim, dengan sahabat-sahabat, dengan Bapak Dirjen Bimas Kristen. Juga dengan beberapa orang yang kita anggap memiliki kapabilitas ya untuk bisa memajukan sekolah tinggi teologi di Indonesia. Saya tidak anti sekolah tinggi teologi. Tapi jangan menggantikan pengenalan langsung dengan Allah ini dengan doktrin. Apalagi ada orang-orang yang sudah mensakralkan doktrin. Mesti doktrin itu begini, kalau tidak begini sesat. Jadi doktrin mengontrol eksegesis. Kalau ada eksegesis yang tidak sesuai dengan doktrinnya udah anggap salah aja. Nah dunia kita kan berkembang terus. Teknologi berkembang terus. Apa urusannya teknologi dengan doktrin? Apa urusannya teologi dengan eksegesis? Dulu kita kalau mau membuka ayat, cari ayat, buka konkordansi, ebek. Hah? Berapa menit? Mau melihat teks aslinya kita membuka interlinear yang tebalnya begini. Saudara mungkin Bapak Ibu yang suka teologi tahu tebalnya begini, besarnya segini nih. Tapi sekarang dalam sekejap hitungan detik, mau tahu bahasa apa? Ada ratusan ribu lagi buku di dalam komputer kita. Dalam sekejap membandingkan pandangan A, pandangan B, bahasa asli, terjemahan dalam bahasa Latinnya bagaimana, Inggrisnya bagaimana, Inggris versi ini. Dalam hitungan detik. Dan ini kan membuka wawasan kita lebih luas. Ini udah bukan zamannya abad pertengahan, ini abad 21 saudara. Perpustakaan kita ada ratusan ribu buku di dalam ini. Ratusan, coba saudara. Mau cari apa saja ada. Bukan tidak mungkin Tuhan membuka wawasan-wawasan yang baru kepada orang-orang yang beserta dengan Dia. Yang menyertai pekerjaan, yang mencintai Allah. Yang rela hidup suci, yang rela mempertaruhkan hidupnya tanpa batas. Ya. Jangan kita menganggap sudah menguasai satu doktrin, satu teologi, saudara. Lalu merasa dia sudah mengenal Allah. Saudara boleh membaca buku sebanyak apapun tentang Mr. Donald Trump. Sehebat apapun Anda merumuskan tentang dia, tetap kalah dengan orang yang mungkin tidak membaca satu lembar buku pun, tapi langsung bertemu dengan dia. Anda tanya mungkin. Tapi itu beda Pak Donald Trump dengan Allah. Loh justru beda. Bedanya apa? Saudara bisa ketemu Donald Trump berapa lama? 24 jam. Allah 24 jam beserta kita. Roh Kudusnya ditaruh dalam diri kita. 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 31 hari per bulan, 364 hari per tahun, dan sepanjang umur hidup kita. Mestinya kita bisa kerek. Ini loh yang saya anjurkan kepada jemaat Tuhan. Kerek dengan Tuhan. Doa tiap hari, menghayati Tuhan. Miliki komitmen, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Lebih dari uang, harta, kesehatan, jodoh, keturunan, apapun. Aku membutuhkan Engkau. Begitu saudara.
Harus di sini. Saya mengatakan ini bukan lalu saudara mengabaikan tanggung jawab sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak dan lain sebagainya. Justru ketika kita bersentuhan dengan Allah, kita jadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya yang mengerti tanggung jawab. Saya tahu di dunia ini banyak orang bertanggung jawab, tapi belum tentu cun dengan Tuhan. Tapi orang yang cun dengan Tuhan pasti bertanggung jawab. Saudara, jangan sampai nanti saudara menutup mata, saudara menyesal. Kenapa aku tidak mengenal dia, ginosko. Ya, knowing by experiencing. Tahu dari menikmati atau mengalami. Kita menikmati Tuhan, saudaraku. Tuhan juga menikmati kita. Oh saudara, saya ngomong ini jujur ya. Jujur, saya dulu puas sudah jadi doktor teologi, punya jabatan di jabatan itu. Saudaraku, saya punya fasilitas, saya punya penghasilan sambilan di luar gereja. Aduh, sudah merasa puas. Tapi setelah Tuhan menjamah hidup saya hari ini, aduh malu saudaraku. Saya bisa merasakan si bungsu yang datang kepada bapaknya berkata, aku tidak layak jadi anak bapak. Aku berdosa kepada bapak dan surga. Kita memang tidak melakukan pelanggaran secara moral umum. Tetapi kesucian kita jauh dari standar Allah. Dan itu membuat kita malu. Dan sering kita tidak takut akan Allah. Dengan ucapan kita yang sembarangan. Tidak usah ucapan di luar gereja. Kalau saya di mimbar pun berbuat salah. Wah, setelah selesai khotbah, saya dengarkan khotbah, saya ulang atau saya merenungkan apa yang saya bicara di mimbar. Aduh, mestinya tadi tidak bicara begitu. Aduh, kenapa ya kok sombong ya, kok nggak tulus ya. Aduh, kenapa aku menyerang orang di mimbar. Nggak usah hidup sehari-hari, di mimbar pun kita berbuat salah. Tapi hari demi hari kita belajar, saudaraku. Ya, belajar. Belajar. Bagaimana memiliki hati yang takut akan Allah. Bagaimana memiliki hati yang takut akan Allah, yang memiliki sikap hormat yang benar terhadap dia, hidup tidak bercacat. Kita tidak perlu tahu nanti akan ada apa, besok akan terjadi apa. Tidak perlu tahu, yang penting aku berjalan dengan Tuhan, kerak dengan Tuhan. Mengenal dia, bersentuhan, ada jalinan hubungan dengan Allah, real. Ya kalau teolog seperti saya ini, ya udah pinter ngomong aja. Tapi kita bertobatlah ya, hai para teolog ya. Mari kita para hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembicara di mimbar, yuk. Kita bersentuhan dengan Allah ya. Jemaat Tuhan bersentuhan dengan Allah. Tidak mungkin Anda berani menghadapi kekekalan yang dahsyat. Tidak mungkin Anda siap menghadapi kematian yang mengerikan kalau tidak benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Berikan ku hati
berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudaraku, menemukan Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Kita bisa frustasi. Tuhan, Engkau ini ada enggak sih? Bisa gitu. Kita bisa begitu. Apalagi kalau kita punya masalah-masalah lalu Tuhan tidak kunjung menolong, seakan-akan Dia tidak ada. Biasanya teolog bisa menyelesaikan dengan alasan-alasan tertentu. Dia pintar membuat rumusan. Dia pintar membuat definisi. Mau sehebat apapun definisi yang teolog buat, tidak ada artinya tanpa perjumpaan langsung. Saya tidak menganjurkan Anda tidak belajar teologi. Saya menganjurkan Anda belajar teologi, belajar dogmatika, doktrin yang benar. Tidak berhenti mengeksegesis Alkitab dengan benar. Tapi lebih dari itu, temui perjumpaan dengan Allah. Ratusan tahun gereja mengalami masa kegelapan. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mereformasi. Jangan kemudian kita merasa sudah selesai tugas para reformator. Kita percaya Allah memakai mereka untuk mereformasi gereja. Tapi kita harus meneruskan reformasi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena gereja masih belum berhenti, zaman berubah terus. Perjalanan sejarah gereja belum berhenti. Kita harus terus mengeksplorasi Alkitab untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang menjawab kebutuhan zaman. Saudara, saya tahu yang namanya doktrin itu dari dulu jadi bahan perdebatan. Dari dulu.
Apalagi mereka yang merasa sekolah teologi, itu memandang mereka yang tidak sekolah teologi atau sekolah teologi lain yang alirannya berbeda, begitu mudah membuli dan menyesat-nyesatkan. Dari hal itu Bapak Ibu tahu betapa tidak etisnya. Jangan begitu, jangan ikut-ikutan. Sekarang saudara, saya tawarkan Allah itu hidup. Allah itu nyata. Alami. Dan kalau kita bisa mengalami Tuhan yang hidup, itu kehormatan. Yang semua itu bisa berlangsung karena salib Yesus, bukan karena kita punya jasa. Dalam doa saya berkata, Bapak, kalau engkau tanya padaku, apa yang kau minta Eras? Aku hanya minta satu hal. Aku mau sempurna seperti Bapak. Artinya segala sesuatu yang kupikirkan, kuucapkan, kulakukan selalu sesuai dengan kehendak. Aku mau serupa dengan Yesus. Dan kalau aku boleh minta ini, dan kalau aku boleh mewujudkan hal ini, kalau aku boleh menerima tuntunan untuk mencapai tujuan keselamatan, itu karena Tuhanku Yesus Kristus yang memikul dosaku. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengucapkan kalimat ini. Karena aku akan terpisah dari Allah selamanya. Dan tidak ada jalan keselamatan, tidak ada pembenaran. Jadi jangan merasa sudah dibenarkan, dosa sudah diampuni, jadi okelah, yuk kita percaya bahwa kita sudah selamat, lalu ya sudah kita jalani hidup seperti manusia lain hidup. Saudara, justru karena Yesus mati di kayu salib, kita dipilih menjadi umat pilihan. Kita harus masuk perlombaan yang diwajibkan, dan perlombaan itu adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Iman yang sempurna artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Saudara, jangan saudara memiliki mental block. Artinya karena saudara tidak sekolah teologi, saudara tidak disahkan oleh sinode menjadi pejabat gereja, lalu saudara merasa bahwa saudara adalah orang-orang yang rasanya tidak layak, ya, tidak layak menjadi orang saleh. Tidak perlu begitu, saudaraku. Jangan berpikir begitu, itu mental block dan itu salah, saudaraku. Saudara punya kesempatan kok mengenal Allah. Coba nanti ya hari sepi di mana orang sudah tidur, saudara berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Saudara akan melewati hari-hari di mana saudara bingung kenapa Tuhan seperti tidak ada, mengapa Tuhan seperti bersembunyi, mengapa Tuhan seakan-akan tidak nyata. Lalu Anda berkata, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Alami Tuhan, saudara. Alami dia. Saudara akan bisa membuktikan Allah itu hidup. Jadi kalau soal teologi, ya saya sudah belajar, saudara, sungguh. Tulis buku begitu banyak. Tetapi kalau masalah perjumpaan dengan Tuhan, saya harus belajar terus sampai sekarang. Aku masih mencari wajahnya tiap hari. Aku menantikan dia. Aku merasa kurang. Dan ilmu teologi saya tidak ada artinya jika aku tidak mengalami Tuhan. Saudara bisa mengalami Tuhan. Hari-hari ini di mana saudara memiliki banyak waktu di rumah, ayo belajar firman. Beri waktu duduk diam di hadapan Tuhan, saudaraku. Pokoknya temui Tuhan. Nantikan Tuhan.
Harus ada gairah yang kuat di dalam diri kita untuk menemukan Dia. Kalau saudara beralasan sibuk, perhatianmu kau arahkan kepada banyak hal, engkau tidak memberi bagian dan ruangan yang cukup untuk Allah, engkau akan menyesal suatu hari. Kalau lagi ada bencana baru Tuhan. Di ujung maut baru, saya bisa membayangkan orang-orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, nanti hidup dalam kepasrahan, tapi kepasrahan yang kosong. Beda dengan kepasrahan yang berisi, aku pasrah padamu. Maaf ya, dalam benak saya kepikir ya saudara. Aktivis gereja, majelis pendeta waktu di ujung maut dia berusaha menyembunyikan takutnya. Dia rasanya tenang, takut dia sebenarnya. Karena dia tidak berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak bergaul dengan Tuhan. Tidak mengalami Tuhan. Roh Kudus pasti pimpin kita. Tuhan pasti pimpin kita untuk memiliki karakter seperti karakter Dia. Udah enggak usah sombong lah ya. Yuk kita rendahkan diri kita, yuk rendah hati. Sudah lama kita sombong, udah terlalu keterlaluan kita sombong. Ayo kita udah biasa yuk. Ini pun enggak gampang loh untuk rendah hati. Jangan sombong saudara. Jangan merasa memiliki nilai atau harga. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Kita menantikan Tuhan tiap hari ketemu di ruang doa, tiap hari, dan kita baru bisa menantikan Dia datang. Kita tidak perlu tanya Tuhan apa yang akan terjadi besok. Sebab kalau Dia besertaku, tidak ada kata sial atau celaka dalam kamus hidup orang Kristen atau anak Allah yang benar. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Ayo kita mengalami pemulihan ya saudara. Ya. Kita mengalami pemulihan ya saudara. Saya juga mau bertobat tiap hari ya. Ayo kita semua mengalami pemulihan ya saudara. Ayo. Ayo kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Jadi kalaupun kita kerja, bisnis dan
melakukan segala kegiatan kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, saya harap ke depan kita akan makin radikal yang benar, ekstrim yang positif, saudara. Ya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.